Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua dan juga dosen pengampu mata kuliah Eksperimen Teknik Biomedis 2, Prodi Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai webinar Production Process and Tensile Test Procedure of Steel Bar and Ensuring the Validity of Result. Presentasi ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Eksperimen Teknik Biomedis 2. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angelia Monica dengan NIM akhir 043, kemudian Quinolina Tival dengan NIM akhir 044, Maulidia Nadifa dengan NIM akhir 045, dan Lintang Putri Olivia dengan NIM akhir 046. Pembahasan yang pertama yakni pendahuluan. Pada zaman yang semakin berkembang ini, industri manufaktur mengalami perkembangan yang juga semakin meningkat. Bahan dengan karakteristik tertentu yang meliputi keuletan, kekuatan tarik, modulus elastisitas, dan juga sifat mekanik lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dicari. Untuk pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sifat mekanik dalam menentukan kualitas dan kekuatan dari bahan tersebut. Selanjutnya yaitu ada uji tarik. Uji tarik merupakan metode yang digunakan untuk menguji kekuatan atau tensile strength suatu bahan atau material dengan cara memberikan beban atau gaya statis yang searah dengan sumbu. Sifat mekanik yang didapatkan berupa kekuatan dan elastisitas dari bahan atau material. Di samping kanannya ada gambaran singkat uji tarik dan juga data tekanan yang dihasilkan. Next. Selanjutnya yaitu uji tekan. Uji tekan merupakan pengujian terhadap benda atau material yang besarnya sama dengan gaya persatuan luas sehingga menyebabkan benda yang diuji tersebut hancur apabila diberikan gaya tekan tersebut. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan tekan maksimum yang dapat diterima oleh benda atau material hingga benda tersebut hancur. Next. Nah, selanjutnya yaitu untuk reflectionnya yaitu baja tulang beton secara SNI adalah baja paduan atau baja karbon yang berbentuk batang dan berpenampang bundar dengan permukaan ada yang polos dan juga bergerigi. Baja ini berfungsi untuk penulangan beton yang diproduksi dengan proses canai panas menggunakan bahan baku pilet. Beton kuat terhadap tekanan, namun lemah terhadap gaya tarik. Sedangkan baja lemah terhadap gaya tekan, namun kuat terhadap gaya tarik. Sehingga gabungan keduanya tersebut, jika digunakan sebagai beton berulang, bisa diaplikasikan pada gedung-gedung pencakar langit. Kemudian kita beralih ke proses produksi baja. Yang pertama ada pemilihan bahan baku, kemudian pembuatan bilet yang terdiri dari 4 tahap, yaitu furnace, pemanasan, penggilingan, dan intermediate dan finishing. Jadi di sini ada nomor 2 furnace, nomor 3 pemanasan, nomor 4 penggilingan, nomor 2 intermediate dan finishing. Kemudian step nomor 6 yaitu pendinginan. Step nomor 7, verifikasi kontrol kualitas. Nomor 8, pengemasan dan pelabelan. Dan nomor 9, distribusi.
Yang pertama ada pemilihan bahan baku. Jadi berikut adalah komposisi dasar bilet, yaitu ada fero, karbon, silikon, tembaga, mangan, strontium, dan vanadium. Bahan-bahan tersebut dipilih berdasarkan kualitas, komposisi, dan kesesuaiannya dengan spesifikasi bajang tulangan yang diinginkan, sehingga kualitas bahan baku secara langsung akan mempengaruhi kualitas besi beton. Kemudian tahap kedua yaitu furnace. Setelah bahan baku dipilih, step kedua yaitu furnace. Jadi setelah bahan baku dipilih, dilakukan proses untuk menghasilkan bilet. Jadi bilet adalah bentuk baja setengah jadi yang berfungsi sebagai bahan awal untuk produksi batangan baja. Terdapat 3 jenis furnace untuk produksi bilet, yaitu blast furnace, induction furnace, atau electric furnace. Tahap ketiga yaitu pemanasan. Jadi bilet pada tahap ini akan dipanaskan pada suhu tertentu yang biasanya sekitar 1100 Celcius. Jadi pemanasan bilet akan membuatnya lebih lunak dan lebih mudah dibentuk selama proses penggilingan berikutnya. Step 4, penggilingan. Jadi bilet yang dipanaskan akan dilewatkan melalui rolling mill. Pada tahap ini, serangkaian gulungan secara progresif akan membentuk bilet menjadi bentuk dan dimensi batang baja yang diinginkan. Penggulungan melibatkan penerapan tegangan dan kekuatan pada bilet, yang menyebabkan memanjang dan mengecil di area penampang. Angka ini penting untuk mencapai bentuk dan ukuran baja yang diinginkan. Step kelima, intermediate and finishing. Setelah proses bergiling awal, bilet akan mengalami tahap bergulir menengah dan akhir. Tahap ini melibatkan beberapa lintasan melalui rolling mill untuk menyempurnakan dan membentuk batang baja yang lebih lanjut dan lebih sempurna. Tahap keenam, pendinginan. Jadi setelah proses pengelolaan selesai, batang baja yang baru terbentuk akan didinginkan untuk menstabilkan struktur dan sifatnya. Semua pemrosesan tadi dilakukan secara otomatis menggunakan sistem otomasi PLC. Step ketujuh, verifikasi kontrol kualitas. Untuk memastikan kualitas dan integritas baja tulangan, berbagai pengujian dilakukan. Pengujian tersebut dapat meliputi pengujian fisik dan mekanik seperti tekanan, kekerasan, dan analisis komposisi baja. Langkah-langkah kontrol kualitas membantu memastikan bahwa batangan baja memenuhi spesifikasi dan standar yang disyaratkan. Step ke-8, pengemasan dan pelabelan. Jadi setelah melewati uji kontrol kualitas, batangan baja dikemas dan diberi label untuk keperluan identifikasi dan pengiriman. Pengemasan melibatkan pengelompokan batang bersama-sama menggunakan bahan seperti tali baja, tali, atau pembungkus plastik untuk mengamankannya. Selama pengangkutan. Selain itu, label yang berisi informasi seperti ukuran batang, grade atau nomor batch, dan tanggal produksi ditampilkan pada setiap gundul untuk ketertelusuran. Step terakhir yaitu distribusi. Pada langkah trail ini melibatkan distribusi batangan baja yang sudah jadi ke pelanggan atau yang berkepentingan. Hal ini mencakup pengiriman batang ke lokasi konstruksi, perakit baja, atau industri lain yang menggunakan batangan baja untuk berbagai aplikasi. Distribusi melibatkan koordinasi logistik, transportasi, dan memastikan pengiriman baja batangan tepat waktu ke tujuan yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Oke, jadi yang pertama ada uji validitas dari produk. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu monitoring validitas hasil dengan memantau agar hasil pengujian tetap valid dan dapat diandalkan.
Kemudian yang kedua, adanya pengujian alat pengukuran dan testing, di mana pada tahap ini kita menguji keandalan dan akurasi alat pengukuran serta peralatan testing. Kemudian kita membuat sampel reference material, di mana sampel referensi ini mewakili produk yang akan diuji. Dan yang terakhir ada uji ulang reference material, di mana pada tahap ini kita akan menguji kembali sampel referensi untuk memverifikasi validitasnya. Next. Kemudian masuk ke monitoring validitas hasil. Jadi ada parameter dan langkah-langkah perusahaan secara umum. Yang pertama yaitu menggunakan reference material, yaitu baja, di mana perusahaan menggunakan bahan acuan yaitu baja yang bagus untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat dan kualitas produk yang baik. Kemudian bahan acuan baja juga digunakan sebagai patokan dalam mengkalibrasi alat pengukuran dan memeriksa hasil pengujian. Kemudian yang kedua, menggunakan alat kalibrasi yang berbeda. Perusahaan-perusahaan itu menggunakan beberapa alat kalibrasi yang berbeda untuk memastikan hasil pengukuran agar akurat dan konsisten. Kemudian, dengan menggunakan alat kalibrasi yang berbeda, diharapkan perusahaan dapat memeriksa apakah hasil pengukuran yang diukur itu sejalan dan apakah pengukuran dapat mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga ada menguji alat pengukuran dan peralatan pengujian, di mana perusahaan secara rutin akan menguji alat pengukuran dan peralatan pengujian untuk memastikan bahwa alat-alat tersebut masih berfungsi dengan baik. Nah, pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan kekuatan, keakuratan, kestabilan, dan fungsional dari alat pengukuran. Kemudian yang keempat, ada mengulangi pengujian dengan metode atau teknik kalibrasi yang berbeda, di mana perusahaan akan mengulangi pengujian dengan menggunakan metode atau teknik kalibrasi yang berbeda untuk memeriksa kevaliditasan hasil dari pengukuran. Kemudian akan dilakukan perbandingan dari hasil pengujian dengan berbagai metode atau teknik agar dapat memastikan konsistensi dan keakuratan pengukuran yang paling baik yang mana. Kemudian yang kelima itu ada menguji bahan acuan yang digunakan, di mana perusahaan akan menguji bahan acuan yang digunakan untuk memastikan kualitas dan keaslian dari bahan mereka. Dan yang terakhir ada melakukan analisis, di mana perusahaan akan menganalisis data pengukuran dan hasil pengujian yang diperoleh, di mana pada tahap analisis ini melibatkan pengecekan apakah hasil pengukuran itu telah sesuai dengan standar kualitas yang telah diterapkan atau belum. Kemudian mengidentifikasi perbedaan dan juga mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Next. Kemudian ada pengujian alat pengukuran dan juga testing, di mana ini merupakan part-part yang harus diperhatikan. Yang pertama ada universal testing machine, di mana terdapat 3 poin penting, yang di mana kita harus menjaga kebersihan mesin, di mana mesin harus dijaga kebersihannya agar tidak ada material yang dapat mempengaruhi hasil pengujian. Kemudian yang kedua ada perawatan mesin, di mana mesin harus dirawat dengan baik untuk memastikan kemampuan pengujian yang valid. Dan yang terakhir ada tensil program, di mana program tensil ini digunakan dalam mesin dan harus diperhatikan serta diatur dengan benar agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada spektrometer, di mana dibagi menjadi 2, yaitu pengecekan argon-meter dan juga pengecekan riwayat uji. Nah, argon-meter pada spektrometer ini harus diperiksa secara teratur untuk memastikan keandalan pengukuran, dan riwayat uji ini juga penting diperhatikan karena untuk melihat apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari pengujian yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga ada digital balance, di mana ini merupakan kalibrasi internal. Digital balance-nya itu harus menjalankan kalibrasi internal secara berkala untuk memastikan akurasi dari pengukuran. Dan kalibrasi juga harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat ada digital caliper, di mana di sini merupakan kegiatan berupa pembersihan secara rutin di bagian internal.
Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya akumulasi debu atau partikel kecil lainnya yang dapat mempengaruhi presisi dari pengukuran. Dan yang terakhir ada bending machine, di mana kita harus memperhatikan kebersihan dan juga level minyak dari mesin yang digunakan. Next. Tahapan selanjutnya yaitu pembuatan sampel reference material. Untuk yang pertama, pada tahap awal dalam pembuatan sampel reference material yaitu melakukan pemotongan baja menjadi bagian-bagian yang diinginkan. Masing-masing bagian akan diberi label atau penomoran yang unik untuk memudahkan identifikasi saat penggunaan selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu uji sampel. Setelah sampel reference material dibuat, langkah selanjutnya yaitu menguji setiap bagian sampel. Pengujian dilakukan untuk memperoleh data tentang karakteristik dan performa masing-masing bagian sampel. Kemudian yang ketiga yaitu analisis standar deviasi. Setelah pengujian sampel selesai, data dari masing-masing bagian sampel ini akan dianalisis untuk menghitung standar deviasinya yang digunakan untuk mengevaluasi variasi data dalam setiap bagian dan menentukan tingkat ketidakpastian yang mungkin terjadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan pelabelan berdasarkan batas kontrol. Dengan analisis standar deviasi yang telah dilakukan, ditetapkan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah sebagai rentang nilai yang wajar. Bagian sampel di luar batas kontrol diberi label khusus untuk mengidentifikasi nilai yang ekstrim dan memerlukan perhatian khusus. Kemudian, next. Selanjutnya yaitu uji ulang reference material. Yang pertama yaitu pembuatan uji dari reference material. Pembuatan uji dari reference material ini akan mewakili karakteristik reference materialnya. Kemudian yang kedua yaitu penjadwalan pengujian. Pada tahapan ini akan ditentukan waktu dan sumber daya untuk melakukan pengujian. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan parameter uji. Pada poin ini, kita menentukan aspek yang akan diuji, misalnya tensile strength atau yield strength. Selanjutnya, tahapan keempat yaitu memproses pengolahan data hasil uji. Pengolahan data hasil uji ini diperoleh dari pengujian data statistik. Kemudian kita akan mendapatkan yang kelima yaitu hasil dan konklusi. Yaitu kita menyimpulkan hasil uji ulang reference material untuk evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Next. Untuk konklusinya, mengenai kesesuaian webinar dengan materi yang diberikan, kami merasa secara keseluruhan webinar yang kami ikuti telah sesuai dengan materi praktikum yang diberikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan mengenai tensile test produce dan tensile test method yang dilakukan pada proses produksi baja tulang. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.